Pensiunan TNI ini nampaknya belum akan berhenti berjuang. Tapi perjuangan mereka kali ini bukanlah untuk membela rakyat. Mereka nampaknya berjuang karena mereka ingin merebut kembali kekuasaan. Yang mereka ingin kudeta adalah seorang anak muda sipil yang mereka khawatir akan memimpin Indonesia. Mereka ini memang bukan wakil sesungguhnya dari pensiunan TNI. Yang berpikiran lurus pasti jauh lebih banyak. Karena mereka terus-menerus bicara, mereka nampak sebagai representasi purnawirawan TNI. Nama kelompoknya adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pada 26 Mei, mereka berkirim surat ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Dalam surat itu, mereka minta ketiga lembaga wakil rakyat itu segera memproses usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Indonesia. Surat itu ditandatangani 4 purnawirawan jenderal TNI. Pertama, Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Kedua, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Ketiga, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Dan keempat, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Sebelumnya pada April lalu, forum ini juga sudah berkirim surat kepada Presiden Prabowo. Forum ini disebut terdiri dari 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal, dan 91 kolonel. Namun yang menarik yang kali ini, nama Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno tak turut mencantumkan tanda tangan sebagaimana sebelumnya termuat dalam surat bulan April. Tak ada penjelasan kenapa. Tapi saya duga ini terkait dengan kasus dimutasinya putra Tri, Letjen Kunto Arif Wibowo, seusai pengiriman surat ke Presiden tadi. Letjen Kunto yang ketika itu adalah Panglima Komando di wilayah pertahanan sempat dimutasi menjadi hanya staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Mutasi itu hanya berlangsung selama 1 hari sebelum dia kemudian dikembalikan ke posisi semula. Tapi bisa jadi itu sudah cukup untuk mengingatkan Tri tentang rentannya posisi sang putra dalam jajaran TNI. Dan mungkin sekali karena itulah Tri kali ini tidak ingin terlihat terlibat. Isi surat kali ini sangat berbeda dengan surat yang dikirim ke Prabowo. Semula ada 8 persoalan yang diangkat, termasuk di dalamnya tuntutan agar Indonesia kembali ke UUD 45 versi asli, penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan ibu kota negara, tenaga kerja Cina, dan juga usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi. Sementara dalam surat yang sekarang dikirim, yang disebut hanyalah usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dan diganti. Yang lain cuma jadi lampiran. Kabarnya surat itu sekarang sedang dipelajari pimpinan DPR. Para pensiunan TNI ini menganggap usulan pemakzulan Gibran ini memiliki dasar konstitusional yang kuat. Ada 4 alasan yang mereka kemukakan. Pertama, menurut mereka Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum, yaitu putusan nomor 90 PU 21/2023. Mereka menilai putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, yakni Anwar Usman yang merupakan paman Gibran. Putusan MK itu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan, tulis mereka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengutip putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Karena itulah mereka percaya Gibran seharusnya mundur. Kedua, selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika. Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, hanya 2 tahun menjabat wali kota Solo, serta latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas, kata kaum senior itu. Ketiga, Purnawirawan TNI juga menyinggung kontroversi akun media sosial Fufu-Fafa yang sempat marak diperbincangkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran. Akun tersebut menjadi sorotan karena unggahan-unggahannya yang mengarah pada penghinaan tokoh publik, serta mengandung unsur seksual dan rasisme.
Dari kasus tersebut, tersirat moral dan etika saudara Gibran sangat tidak pantas dan tidak patut untuk menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Itu kata surat tersebut. Keempat atau terakhir, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengangkat kembali dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga melibatkan Gibran dan adiknya Kaisang Pangarep. Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2022 oleh akademisi Ubedillah Badrun. Atas dasar 4 hal itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku. Terus terang, saya sih prihatin dengan apa yang dilakukan Forum Purnawirawan ini. Presiden Prabowo sendiri nampaknya sudah memutuskan untuk tidak menemui mereka dalam pertemuan resmi. Pimpinan jajaran TNI sendiri sudah mengingatkan bahwa Forum Purnawirawan TNI bukanlah sebuah forum resmi untuk mewakili Purnawirawan TNI. Jadi mereka sebenarnya nampak sebagai forum yang seharusnya sadar mereka tak akan bisa memakzulkan Gibran. Tapi isi suratnya pun kali ini terkesan tak berdasar. Coba kita lihat satu persatu. Pertama soal Anwar Usman. MK sudah menyatakan hadirnya Anwar dalam proses penetapan keputusan MK yang menyangkut Gibran memang tidak etis. Sebagai sanksi, Anwar harus mundur dari jabatannya sebagai ketua MK. Namun, ketidaketisan itu tidak membatalkan keputusan MK yang memang memungkinkan Gibran maju dalam pemilihan presiden wakil presiden. Dan walau Anwar adalah ketua, dia tidak bisa mengeluarkan keputusan sendirian. Keputusan MK itu diambil oleh 9 hakim MK dan salah seorang di antaranya adalah Anwar. Keputusan diambil melalui mekanisme voting dengan perbandingan suara 5-4. Jadi jelas tidak ada pelanggaran konstitusi di sana. Kedua, apa dasarnya bagi forum untuk menyimpulkan bahwa karena hanya 2 tahun menjabat wali kota Solo serta memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan, Gibran tidak patut jadi wakil presiden? Di mana landasan hukum untuk melaksanakannya? Ketiga, siapa yang bilang akun Fufu Fafa dibuat oleh Gibran? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalaupun iya, apa kesalahan Gibran saat ini sehingga dia tidak boleh menjadi wakil presiden karena perilakunya 10 tahun yang lalu di media sosial? Terakhir, keempat, soal tuduhan korupsi yang diajukan Ubedillah Badrun. Kasusnya sangat lemah. Ubedillah menduga ada tindak korupsi dilakukan Gibran bersama anak petinggi PT Sinarmas, induk dari PT Bumi Mekar Hijau. PT Bumi Mekar Hijau sebelumnya menjadi tersangka dalam kasus pembakaran hutan pada 2015 dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 7,9 triliun rupiah. Namun Pengadilan Tinggi Palembang hanya memvonis ganti rugi sebesar 78 miliar rupiah. Karena itulah Ubedillah menduga adanya kejanggalan dalam proses hukum tersebut. Dia menganggap ini terjadi karena adanya relasi antara Gibran dengan putra petinggi perusahaan itu. KPK sudah memanggil Ubedillah memberikan klarifikasi. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Menarik sekali penyampaian dari Bung Ade Armando, ya politisi Partai Solidaritas Indonesia yang diketuai oleh Kaisang, ya, dan partai tersebut dalam waktu dekat akan pergantian ketua umum dan nama Pak Jokowi masuk dalam bursa calon tersebut, ya. Tentu memang seperti yang disampaikan oleh Bung Ade Armando, tuntutan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden dari para purnawirawan TNI, ada tadi banyak perutusan jenderal, ada juga pangkat-pangkat yang lainnya tadi, ya. Ini akan disegerakan atau akan hanya berakhir sekedar isu saja, atau nanti ke depan akan terjadi, atau bagaimana proses lebih lanjutnya, kita akan tunggu informasi selengkapnya. Dan sebetulnya menurut saya tidaklah hal yang mudah dan gak segampang itu juga untuk memakzulkan seorang wakil presiden
apalagi di era reformasi ya. Apalagi saat ini wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ya kalaupun ingin dimakzulkan, biarkanlah rakyat yang mengkehendakinya. Tapi berapa persen nanti rakyat yang setuju, ya baru ya itu tadi, survei dulu lah mungkin ya. Ya kalau banyak yang setuju terkait usulan pemakzulan dari para purnawirawan ini, ya monggo, kan semua tergantung rakyat. Kedaulatan tertinggi ada pada rakyat ya. Tapi di sini saya nggak terlalu jauh lah panjang lebar ke sana. Tentu tadi juga sudah disampaikan oleh Bung Ali Armando ya, bagaimana ini ya, pemakzulan ini nantinya barangkali stop akan berakhir atau ada upaya-upaya yang akan dilakukan ke depan. Saya akan coba baca bagaimana komentar teman-teman kita ya. Segera diusahakan jangan sampai terjadi kudeta seperti di negara Myanmar. Pilpres sudah selesai, kalau sekarang ada usulan penggantian Gibran tanpa adanya tindakan melanggar hukum, itu akal-akalan yang keblinger saja, apalagi orang-orang yang tahu aturan dan Pilpres dinyatakan sah dan presiden dan wakil presiden dilantik oleh MPR. Bagaimana negara ini mau maju? Pemerintah baru mau mulai perbaikan, para oknum elit yang merasa paling berjasa boro-boro mendukung, apalagi membantu, malah mau mengkudeta dengan berbagai alasan yang jelas dengan menghargai demokrasi 50% lebih rakyat yang sudah memiliki. Jika DPR menyetujui pemakzulan Gibran, maka rakyat akan merasa dihianati. Apa gunanya diselenggarakan Pilpres? Nah itu tadi yang seperti saya katakan tadi ya, kayak ya yang nggak gampang-gampang juga, karena kan dipilih langsung oleh rakyat, kan itu yang saya sampaikan di awal teman-teman ya. Tapi ya bukan berarti tidak bisa, ya itu tadi tergantung bagaimana rakyat itu sendiri ya. Para purnawirawan ini seakan-akan Prabowo mau mati duluan dari mereka sehingga takut Gibran jadi presiden nanti. Padahal mereka pas sudah pensiun, mereka bukan siapa-siapa lagi, rakyat sipil. Apa saya juga TNI baik, jadi rakyat biasa bertani. Kalau yang purnawiran ini power syndrome. Pak Tri itu dibodohin sama mereka, makanya sekarang otak Tri sadar ini sama aja mau kudeta mereka, tapi takut sama rakyat yang milih Prabowo Gibran. Coba aja ikut kemauan mereka, rakyat akan geruduk, nggak mau 15% suara dicabik-cabik. Biar 500 purnawirawan nggak disetujui rakyatnya, nggak bakalan jadi, mereka hanya ambisi. Yaitu tadi, semua tergantung rakyat loh ya. Sudah habis kok mau dimasak lagi. Ini ibarat kudeta RI 1-2 oleh 300 pensiunan jenderal. Model seperti ini juga dilakukan oleh Mbah Sengkuni dan gerombolan sakit hati kami. Sekarang ini rakyat sudah cukup cerdas dan ya cukup dewasa lah gitu ya, tidak bisa lagi dipakai sandiwara kudeta ya. Orang yang tahunya memahami konstitusi malah ujungnya nggak tahu konstitusi, malah adanya kecewa. Maka diingat bagi siapa saja yang bikin gaduh tahun 2029 nggak usah dipilih ya. Mencari orang yang legowo membangun Indonesia yang kita cintai, jalan terus Cokro TV ya. Jadi ya itu tadi teman-teman, kok bisa muncul seperti itu, tapi ya ada mungkin hal-hal yang dipikirkan ya. Kemudian selalu pamer ijazah lah, pangkat lah, ujung-ujungnya nguras harta negara. Yang dibutuhkan orang jujur, tak pakai banyak bicara, fokus kerja para raja dahulu, tak pakai ijazah. Jadi kalau bisa kerja tanpa ijazah pun mungkin dari segi komentar ini ya it's okay. Yang penting bisa kerja, membangun bangsa dan negara, kan mungkin seperti itu maksudnya ya. Kemudian hati-hati, ada penghasutan PKI yang ada di tubuh partai PDIP karena sakit hati sama Gibran. Akhirnya PKI bisa menghasut purnawirawan untuk memakzulkan Gibran ya. Jadi banyak sekali komentar teman-teman kita ini ya. Mungkin nanti kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh juga lah ya, silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Mungkin dari saya itu saja, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, salam dan sampai jumpa.